petani tapi nggak ada ngakanan raskin pan. Asal betul. Bualang suka-suka, bualang gaya-gaya, bualang semaunya, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Bualan The Press. Malam ini gue kedatangan tamu salah satu aktivis pejuang tani. Beliau adalah bisa dibilang sahabat gue, bisa dibilang juga saudara gue. Dan gue kenal beliau beberapa tahun ke belakang, lebih dari 10 tahun, dan akhirnya malam ini gue bisa mengundang beliau ke sini untuk bertanya-tanya seputar pertanian, perjuangan petani, hak-hak petani, dan semua tentang petani. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanyakan ke pakarnya langsung, yaitu saudara Bung Rojak. Gimana, Bung? Kabarnya? Baik, Bung? Alhamdulillah baik. Aduh, walaupun cuaca saat ini tiap hari hujan, tapi tidak menyurutkan semangat Bung Rojak untuk berjuang petani, ya kan? Nah, gini Bung, untuk mengawali perbincangan ini, satu kata Bung, apa yang diperjuangkan oleh Bung Rojak sebagai aktivis petani? Kalau satu katanya kita biasa mengatakan bahwa menanam adalah melawan. Oh, tuh dengerin para pemula, berarti satu katanya itu menanam untuk melawan. Keren. Sekarang gini Bung, Bung kan sudah kurang lebih 20 tahun memperjuangkan hak-hak petani. Nah, berarti ada dong prestasi-prestasi yang istilahnya pernah dijalankan atau didapat oleh Bung Rojak sebagai ketua Praksi Rakyat. Nah, sebelum lanjut ke sana, Praksi Rakyat itu apa sih? Kalau fraksi rakyat itu kan Sebuah LSM, ormas atau apa gitu Bung? kalau kita sih sebelumnya cuma sebatas komunitas saja sih sebelumnya. Oh, berarti legalitasnya tidak ada? Belum. Kita komunitas tadinya beberapa teman-teman yang berada di organisasi baik mahasiswa atau LSM yang punya. Nah, kalau organisasi mahasiswa atau LSM kadang punya konsentrasi yang berbeda-beda. Kalau yang berkumpul di Praksi Rakyat itu kita yang punya satu kesamaan pandangan lah, dan punya keresahan yang sama, terutama berkaitan persoalan petani dan masalah pertanahan di Kabupaten Sukabumi. Nah, pertanyaan kenapa nggak didaftarin ke Kesbang atau apa? Kan kalau misalkan legalitasnya secara hukum ada, otomatis kan lebih bisa kuat katanya sih. Ya, kalau dari secara administrasi kenegaraan sih harusnya bagusnya itu kan versi negara. Berarti Bung kan istilahnya tidak didaftarkan itu berarti punya alasan tersendiri. Alasan seperti apa yang tadi itu? Kalau alasan pertama, memang kalau secara administrasi itu kan versi pemerintah harus didaftarkan. Nah, kita memahami bahwa biasanya yang terdaftar atau komunitas yang terdaftar di pemerintah melalui lembaga Kesbang Polnya, kita tidak mau disamakan dengan kelompok-kelompok lain. Oh, itu mah hanya untuk legalitas, formalitas, untuk mendapatkan bantuan dan lain-lain. Nah, itu saja sih alasan sederhananya seperti itu. Inti nama kalau misalkan dilegalkan takut saja awalnya Bang. Ya, takutnya nanti dianggap bentuknya sebuah lembaga itu untuk mendapatkan pelanggaran. Dan memang terbukti identiknya seperti itu, cuma kan tidak semua juga ya, atau ormas melegalkan komunitasnya atau lembaganya hanya karena tanda kutip untuk mendapatkan anggaran. Dan Praksi Rakyat itu sendiri memang hanya di Sukabumi atau memang ada di seluruh Indonesia? Itu hanya Sukabumi sih. Awalnya memang muncul dari beberapa kelompok organisasi mahasiswa juga sih, mayoritas, termasuk ada organisasi tani yang pada saat itu kan kita sih ingin membawa di wilayah bahwa
ketika kita melegalkan secara administrasi, kan ini kan yang membentuk ini kan teman-teman yang berangkat awalnya dari kelompok yang sudah ada legalitas juga. Jadi kita tidak mau menghegemoni kawan-kawan ini, tetapi ketika berbicara masalah isu publik, oke, kita berbicara bersama. Tapi di saat di ranah dapurnya masing-masing, kita tidak mau intervensi di wilayah itu. Makanya lebih terbuka saja itu. Berarti intinya mah tadi supaya tidak ada cadel, biar tidak dibilang bahwa fraksi rakyat seperti oknum-oknum LSM yang lain atau ormas yang lain mungkin seperti itu. Biar ketegasan atau lugasnya fraksi rakyat itu lebih tertuju ke lembaga sesuatu. Gini Bung, kalau misalkan tadi memang terbentuknya fraksi rakyat berarti kalau misalkan dihubungkan dengan lembaga yang ada fraksi A, ada fraksi B, terutama di partai. Sebenarnya kenapa ngambil fraksi? Bukan misalkan pejuang petani atau apalah di luar fraksi, maksudnya gitu. Kalau di lembaga legislatif itu kan ada fraksi A, B, dan C. Kalau itu kan secara kelembagaan negara, karena kita yang tidak menjadi bagian dari penyelenggara negara, makanya kita fraksinya rakyat. Parlemennya bukan di gedung DPRD, tapi parlemen kita di jalanan saja. Baru kopi. Enggak gini Bu, maksudnya kalau misalkan kan itu kan bahasa akademis ya. Maksudnya bahasa-bahasa yang tidak populer lah di kalangan para petani. Dan para petani pasti yakin nggak bakal ngerti yang namanya fraksi. Kalau misalkan memang Bung memperjuangkan ya harusnya menurut saya bahasa-bahasa atau lembaga yang memang namanya yang dikenali oleh atau bisa dipahami oleh petani itu sendiri gitu. Makanya gitu. Kok sampai kepikiran fraksi berarti itu egois dari kelompok Bungnya sendiri. Kalau misalkan perlu fraksi ya untuk lain gitu. Contoh di Kabupaten Sukabumi minimal yang punya kursi 4. Kalau yang kurang dari 4 dia harus gabung. Sehingga kota minimal itu harus. Jadi perangkatnya kita ini kan dari gabungan. Tadi kan gabungan apa? Forum Aktivis Sukabumi tadinya. Rakyat itu nanti Forum Aktivis Sukabumi untuk rakyat, sehingga dikasih nama fraksi rakyat. Kita tadi kumpulan dan beberapa kelompok itu. Pencetusnya siapa sih? Yang awal mencetuskan harus ada fraksi rakyat? Kalau awalnya kita ada beberapa kawan-kawan yang hari ini masih ada. Dulu itu ada Kang Tommy, Tommy Arhi, ya sekarang Tommy, ada Andri Sumarna, ada Dedi, ya adalah beberapa kawan-kawan yang termasuk ketua KPU juga, Kang Ferry? Bukan, ya, bukan. Dulu tapi kan ini kan sama dari apa? Kami apa sih namanya? Himasi. PB Himasi. Ya, dulu itu memang karena ada dua kelompok itu. Nah, kita waktu itu ada Kang Tommy yang di kelompok yang berbeda. Iya. Apa? Jadi ada beberapa kawan-kawan yang hari ini memang sebagiannya sudah berada di dunia masing-masing. Banyak permasalahan penadi kita yang ada di Sukabumi. Saya salah satu mungkin orang yang tidak secara langsung mencari tahu, tapi ada yang ngasih tahu. Karena kalau misalkan berbicara background saya pribadi, saya memang anak seorang petani dan keluarga petani. Dan memang saya lahir di daerah Pajapangan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di para petani, terutama masalah hak para petani. Nah, hak-haknya ini kalau misalkan memang ingin di apa istilahnya, haknya itu kembali ke petani, caranya seperti apa sih Bu? Yang sekarang jalankan? Negara ini saya kadang menjadi sedang salah urus lah. Sedang salah urus. Artinya Indonesia ini kan negara agraris. Ceritanya seperti itu. Tapi kan pada akhirnya sudah sibuk membangun lupa berkebun. Benar. Sibuk membangun lupa berkebun. Nah, sehingga kalau persoalan petani itu kan selama ini kadang publik hanya bisa
menilai, memandang bahwa masalah petani itu adalah masalah harga pasca panen, kualitas hasil panen dan lain-lain. Tetapi kita lebih kepada persoalan mendasarnya itu adalah berkaitan dengan alat produksinya. Alat produksi ini adalah tanah. Masalah utamanya itu kan persoalannya ada masalah tanahnya, hak kepemilikan tanah di Indonesia khususnya di Sukabumi ini yang memang sangat terbatas. Padahal kalau hitungan luas wilayah Sukabumi itu kabupaten terlalu. Kepemilikan tanah di Sukabumi ini kan 0, sekian persen, 0, sekian hektar. Kan? Oh, dari petani sendiri hanya 0,25 kalau hitungan kita, kalau dirata-ratakan kepemilikan tanah masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat prihatin. 0,25 hektar. Berarti kan kurang lebih 2.500 meter. Kepemilikan yang hak dari petani teh? Kepemilikan pribadi maksudnya? Ya, pribadi. Kalau dirata-ratakan dengan kepemilikan cuma 2.500 meter. Hektar? Bukan hektar? Meter. Miris. Berarti kalau masalah itu yang harus disalahkan siapa? Dari petaninya sendiri atau memang dari pihak pemerintah? Yang salah ya pemerintah karena mereka yang mengatur. Apakah pemerintah memang tidak mengetahui aturan atau gimana? Apa memang pemerintah yang punya aturan bisa semena-mena ke petani untuk masalah pengaturan lahannya? Kalau di undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan itu diatur bahwa kalau dihitung dari mengukur tingkat kesejahteraan petani itu minimal per kepala keluarga itu harus memiliki tanah 2 hektar. 2 hektar. Nah, dari di situ baru kita petani itu diukur sejauh mana tingkat kesejahteraannya bisa terukur situ. Contoh sederhana saja. Kalau di kampung, di pedesaan, kita bisa membedakan mana petani yang hanya menggarap di lahan perkebunan dengan petani yang punya lahan, punya tanah sendiri. Pasti secara ekonomi beda. Minimal dia di rumahnya ada 2 motor atau mobil perdogong itu minimal 1. Itu pasti itu kelihatannya di situ. Karena kepemilikan tanahnya masalahnya kan ketika tanah itu milik pribadi, pasti ketika dia mengelola, memanfaatkan, tenang tuh. Kan itu. Terus kan tidak ada istilah bagi hasil lah. Mencari modal juga kan ada jelas jaminannya. Tuh. Kalau petani yang sifatnya hanya statusnya hanya menggarap di lahan orang, yaitu ada petani penggarap, ada buruh tani, yaitu kan luasnya terbatas. Ketika bertani juga tidak nyaman karena ini tanah orang. Dan untuk hasilnya sendiri gimana? Banyak hal lah. Hasilnya juga kan ukuran hitungan ekonominya itu kan ketika hanya lahan yang luasannya sedikit pasti dia nanam sedikit. Kalau luasannya lebih dari 1 hektar pasti menanamnya pada saat panennya pasti hasilnya banyak. Ukuran pasar itu kan dia akan membeli hasil itu analisa pasarnya itu kan mulai dari hitungan transportasi dan lain-lain. Berarti kan dia datang harus minimal datang ngangkut itu kan harus banyak karena hitungan ongkosnya. Itu yang menjadi masalah, sehingga ketika hanya hasilnya cuma sedikit terus itu kan akhirnya kan harganya itu pasti jatuh di situ. Makanya akhirnya ketika hasilnya sedikit dia pasti tidak mau menjual sendiri ke pasar yang besar. Karena hitungan dari akhirnya melalui penampung-penampung ya, dalam hal ini kalau bahasa di kampungnya ya tengkulak-tengkulaknya itu. Kan tadi kan beda dengan petani yang punya tanah sendiri. Itu jelas lah ada ketenangan untuk bercocok tanam. Nah, ketika petaninya yang menggarap tanah orang, terutama tadi bilang kan ada HGU, ada HGU, ada HGB. Selama ini sih masih sporadis lah, jadi ya artinya si petaninya yang sejauh kemampuan dia teknis di lapangannya memang
mereka ngatur sendiri. Maksudnya ngatur sendiri itu komunikasi dulu dengan sesama petani apa gimana? Atau misalkan ngatur sendiri nih, misalkan ada 4 petani nih, sedangkan lahan ada 1 hektar. Misalkan nih, udah Bung, misalkan Rojak saya menggarap 1/2 hektar, nah yang 1/2 hektar lagi bagi 3, seperti itu nggak? Ya kalau praktek di lapangan sih ya rata-rata seperti itulah. Jadi tergantung kesepakatan petani ya, sendiri. tergantung kesepakatan di lapangan. Yang penting jangan saling mengganggu saja. Oh iya paham. Yang punya kebijakan untuk menggarap tanah itu siapa? Bentuk perusahaan, Bukan pemerintah, bukan itu perusahaan hak swasta. ya swasta. Itu artinya hak pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum, yaitu perusahaan tadi. Tapi kan ada yang namanya PTPN, maksudnya apa tuh? Nah, kalau PTPN sama perusahaan tetapi milik negara. Jadi statusnya sih kalau bicara masalah undang-undangnya sama, cuman ya masuk mengatur tentang HGB itu sama, satu undang-undang. Cuman kalau PTPN ini adalah modalnya karena statusnya BUMN, jadi modalnya dari negara. Kalau perusahaan swasta ya jadi dari pemilik sahamnya itu. Nah pertanyaan, kenapa semua yang tanah HGU sama HGB nggak sama PTPN semua kalau misalkan memang mau diurus sama negara? Karena kalau dari sejarah itu kan seharusnya sih kalau perkebunan ini kan dalam pandangan kita itu salah satu warisan Belanda yang sampai saat ini masih diwariskan itu perkebunan. Sehingga perilaku si pengelolanya juga masih kolonial. Kalau undang-undangnya sama, kalau di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu kan ruang untuk swasta itu kan ada di situ bahwa lahan itu bisa dikelola oleh pihak ketiga yang berbadan hukum, tetapi sifatnya hak itu diberikan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dapat, ya itu masalahnya bisa. Dan kalau dapat, dari aturan sendiri maksimal berapa puluh tahun sih? nah, kalau maksimalnya itu kan Untuk si pengusaha swasta untuk menggarap satu lahan? kalau di aturannya itu kan maksimalnya 60 tahun. 60 tahun tetapi dibagi dalam 2 tahap. Pertama 30 tahun, kedua 30 tahun. Bisa juga 25 tahun, 35 tahun. Nah, cuman ini yang persoalannya setelah ini yang kemarin tsunami bagi persoalan agraria ini kan setelah diundangkannya Undang-Undang Omnibus Law ini yang menjadi masalah besar bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Jadi masalah besar. Emang ada di Undang-Undang Omnibus Law yang memang sangat merugikan petani khususnya? Ya, kalau dalam pandangan memang selama ini kan publik di frame bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah merugikan kawan-kawan buruh selama ini kerja. Buruh pabrik. Padahal kan sebenarnya tadi itu kalau buruh berkaitan dengan persoalan tenaga kerja itu ketika undang-undang itu walaupun sudah pasti kalau di bawah ada kesepakatan dalam bentuk PKW ya clear, selesai, tidak ada masalah kan. Yang jadi masalah besar itu kan sebenarnya persoalan agraria. Karena zaman Belanda saja HGU ini masa berlakunya itu 75 tahun zaman Belanda. Setelah Indonesia merdeka dikurangi menjadi 60 tahun 2 tahap. 30 pertama, 30 tahun. Setelah saat ini adanya undang-undang omnibus ini akhirnya menjadi 90 tahun. Jadi hak guna usahanya lebih kolonial siapa benar. Dan umur pun perasaan untuk sekarang tentu nyampe 90 tahun sekarang. Nah, berarti kalau gitu berarti sangat merugikan para petani. Dan petani untuk saat ini mungkin bisa dibilang hanya sebatas menikmati hanya menikmati sisa dari para kolonial zaman sekarang. Kalau misalkan petaninya itu sejahtera, tidak mungkin ada aktivis
petani. Berarti kan di situ ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan dari petani. Nah, permasalahannya yang jadi pertanyaan, memang petaninya SDM-nya atau memang pengelolaannya? Ya, kalau dari itu sih, kalau kita sih lebih mendasar pada persoalan tadi itu berbicara tentang alat produksi, sebenarnya masalah tanahnya, kepemilikan tanahnya. Nah, itu yang jadi masalah dasar berkaitan dengan petani. Tapi sekarang selama ini pemerintah kan membantu alat-alat dari produksi itu sendiri. Yang menjadi masalah itu kan ketika hari ini pemerintah memfasilitasi itu bibit, pupuk, mesin, sementara pemerintah tidak membaca persoalan ini Saya menyeluruh. hanya segampang itu bahwa kalau petani itu dikasih itu adalah pupuk dan bibit. Ketika masalahnya di lapangan itu tanah itu adalah bukan milik petani, terus harus menanam di mana? Akhirnya sebenarnya kalau dalam kemasan pemerintah itu, terutama dinas pertanian itu, bagus, kemasannya ke publiknya bagus, padahal kan praktek di lapangan itu kan banyak. Gini Bung, tadi kan bilang bahwa pemerintah hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja tanpa melihat fakta di lapangannya seperti apa, mau hasil atau tidak hasil. Nah, sekarang gini, kalau misalkan pemerintah memang hanya menggugurkan kewajiban, otomatis tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri tidak tuntas. Ya, persoalannya kan di mental, political will, kan ukurannya sih sederhana kalau kita menyimpulkan itu. Ketika mayoritas masyarakat kita hidup di pedesaan ini adalah petani, terus pemerintah ini serius dalam menangani persoalan mulai dari awal bantuan, terus setelah itu menangani pasar dan lain-lain, minimal hasilnya hasil produksinya bagus, maka tidak akan ada raskin yang dibagi-bagi. Kan ukurannya ya sederhananya di situ saja. Kalau pemerintah serius ngurusin petaninya, mulai dari bantuan, terus fasilitas, terus mulai dari pelaksanaan di lapangan juga. Kan di dinas itu kan ada PPL, petugas penyuluh lapangan, pengendaliannya bagus, maka saya kira ngapain juga kita hidup petani, jadi petani tetapi tiap 3 bulan sekali rebut raskin. Ketika kan hal yang sangat luar biasa, kan luar biasa dalam konteks negatifnya. Mau petani tapi nggak ada raskin pan, lucu pak itu. Padahal dinas pertanian itu struktural itu sampai ke kecamatan, sampai ke desa ada PPE, ada penyuluh lapangan. Berarti kan tidak ada kerjanya. Nah, yang harus disalahkan siapa? Aktivisnya atau memang petaninya? Kesalahan petani itu kan dasarnya karena awamnya. Walaupun di sisi tidak baik, tapi karena awamnya. Tapi kan kalau misalkan petaninya dididik, ada edukasi, mungkin akan pinter, Bung. Ya harusnya kan itu. Makanya negara memfasilitasi adanya petugas penyuluh lapangan itu kan untuk tugasnya kan harus langsung ke petani kan, biar pada pinter. Kan harusnya itu. Kan negara pemerintah ini takut kalau petani kritis, petani sadar. Sehingga kadang-kadang di lapangannya ini fakta yang di basis-basis binaan kita. Kalau itu adalah komunitas binaan kita, jangan dapat bantuan. Diperhatikan itu ya. Betul. Tanpa pemerintah juga selama ini bisa makan kok. Artinya ketika tidak diberikan bantuan oleh negara pun, kalau kita sadar bergotong royong, semua persoalan pasti diatasi. Pasti terselesaikan. Kalau bergotong royongnya ini kan sejak zaman Soekarno Hatta juga kan, Hatta itu kan sebagai bapak koperasi, dia telah, cuman persoalannya kan koperasi kita ini kan selama ini amburadul. Ya lagi-lagi
dibentuk untuk mendapat anggaran, dibentuk untuk untuk mendapat anggaran kayak itu. Jadi kita lebih mendorong ya secara mandiri saja. Berkoperasi itu kan tidak selamanya untuk kita harus menghilangkan cara berpikir. Membentuk koperasi itu adalah nanti untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada, itu adalah anggaplah bonus. Tetapi gotong royongnya di petaninya. Kalau misalkan kita mencontoh koperasi, kan setiap desa juga ada KUT. Nah kalau KUT itu kan setelah pasca panen. Enggak, maksudnya kepengurus KUT kan sekarang sampai saat ini kan semua di tiap desa juga tinggal gudang bekas bangunannya semua kan sudah tidak aktif sih. Mereka sudah tidak aktif. Kalau KUT dulu ada KUT, sekarang sudah rata-rata sudah tidak aktif kalau di Kabupaten Sukabumi. Oh, berarti kalau gitu berarti Praksiraya punya inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi itu sendiri. Koperasi itu. Oh, bukan dari Praksi sendiri yang ngebentuk punya lembaga. Bukan. Koperasi. Bukan. Kok bisa maksudnya gini? Makanya gini. Kalau menurut saya kenapa koperasi itu tidak dikelola sama Praksiraya itu sendiri? Kalau koperasi yang sebelum-sebelumnya di tingkat desa itu kan karena itu merasa bahwa itu adalah bantuan dibentuk oleh pemerintah, jadi ya kita merasa wah ada pameraya bantuannya. Jadi kalau koperasi yang kita bentuk itu kan kita mendorong bahwa ini bukan kebutuhan negara, bukan kebutuhan pemerintah, tetapi kebutuhan petani sendiri. Jadi harus muncul dari keinginan sendiri. Dan tambah lagi ada persoalan petani ketika akan menjual hasil pertanian. Nah, di sini banyak yang bilang bahwa yang menghancurkan harga petani itu bukan pemerintah, tapi tengkulak. Benar nggak sih? Saya kalau mengutip bukan berarti kita mengutip bahasa. Kalau dulu itu kan kelompok PKI, Aidit itu pernah menyebutkan bahwa ada 7 setan desa itu diantaranya adalah tengkulak yang jahat kan itu, birokrat jahat, tengkulak yang jahat. Nah itu artinya dari dulu juga sudah terjadi seperti itu. Nah dan memang kan persoalannya munculnya tengkulak yang tidak manusiawi ini. Memang ada yang baik, tapi kan ada yang memang ingin menghegemoni, menguasai hasil pertanian, menguasai harga segala macam. Nah ini kan persoalannya kan karena tidak hadirnya negara untuk mengendalikan harga. Berarti selama ini negara pun harus bertanggung jawab. Ya harus pengendalian harga itu kan harusnya kan pemerintah, harus negara kan. Ya makanya kan aneh, kenapa pemerintah tidak bisa mengatur harga jual hasil petani dan masuk ada yang namanya tengkulak. Nah, berarti ada yang salah di sini. Nah, yang salah itu memang dari petaninya atau dari dari aturannya sendiri gitu. Ketika pemerintah hadir di tengah-tengah mulai dari awal sampai pasca panen. Pasca panen itu artinya setelah panen hasil ini mau kemana nih? Kan kita ada dinas pertanian, ada dinas ketahanan pangan, kan banyak. Kayak maksud leading sektornya kan ada. Tetapi karena tidak hadirnya itu untuk memfasilitasi pasar pasca panen, sehingga tengkulak yang menguasai karena dia kan memiliki finansial. Karena masalahnya kan tengkulak ini kan jauh sebelumnya kan sudah melakukan sistem ijon. Karena asap di villa gitu. Bahkan dari awal juga geus nganyuk pupuk jeung bibit geus ditengkulak. Sehingga pada saat hasilnya mau tidak mau harus menjual ke situ. Nah, ketika menjual ke situ harganya otomatis dikendalikan. Harus jual sekian.
Maka untuk mengurai masalah itu memang kan ya dari zaman kolonial sampai saat ini kan persoalan itu kan tetap ada. Nah, jadi untuk mengurai itu kan ya bertahap lah. Kita berupaya bertahap, makanya berupaya untuk meluruskan kiblat koperasi itu bahwa ini koperasi ini kita mengembalikan marwahnya bahwa kalau dulu kan dikatakan dari anggota, inisiatif dari anggota untuk anggota kan gitu. Nah, jadi supaya selama Orde Baru sampai saat ini itu kan masih kebiasaan dianggap bahwa KUD koperasi itu kan yang penting dibentuk untuk mendapatkan bantuan. Nah itu kalau ya kita berupaya mendorong bahwa tong bating mental lah. Yang tuan heula ya bukti heula sampai hasil. Soalnya lamun lo bating mental mah geus salahkeun. Nah, betul. Nah, asalnya lagi nyalakeun. Betul. Berarti memang sikap kemandirian yang memang harus ditanamkan ke setiap petani. Karena memang tidak akan selesai kalau misalkan memang persoalannya serumit itu. Bisa nggak praksi rakyat memposisikan sebagai tengkulak? Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kenapa? Nah karena nanti kan berarti wah kita yang monopoli lah. Tapi kan kata Bung sendiri untuk operasinya sendiri yang baru berjalan pasti datar. Sedangkan kan yang dibina atau dikelola oleh praksi rakyat kan sekota kabupaten. Ya memang kita di kurang lebih ada 17 titik lah, 17 titik itu kecamatan atau apa? Apa desa? Kita hitungnya di objek perkebunannya, Jadi petani-petani yang di luar perkebunan nggak di ini, Bung, maksudnya nggak dibina atau di? Memang kalau yang di luar perkebunan memang kita tidak terlalu konsentrasi ke situ. Kenapa? Karena berangkat awalnya itu kan kita lebih fokus ke persoalan awalnya, persoalan konflik. Awalnya kita masuk ke wilayah konflik tanahnya. Asumsinya karena petani yang menggarap tanah di lahan perkebunan biasanya masalahnya kan dilarang, kadang sering bermasalah dengan si pengelola perusahaan perkebunan. Kita masuknya wilayahnya di situ sih awal mulanya lebih ke di situ. Tadi kan Bung bilang bahwa praksi rakyat hanya mendampingi dan membina. Dan binaannya itu baru sebatas di petani yang menggarap lahan perkebunan. Nah, kenapa yang petani di luar nggarap yang tadi perkebunan tidak dibina juga gitu, Bu? Jadi karena umumnya masyarakat kita akan mencari perlindungan ketika ada masalah. Ya kata-katanya kan seperti itu. Sehingga kalau di masyarakat petani yang memiliki lahan sendiri, potensi masalahnya sedikit. Karena paling dia bicara masalah persoalan bantuan, hasil panen kan hal-hal seperti itulah. Jadi kita kan lebih ke persoalan awalnya memang lebih ke persoalan tanahnya. Makanya kalau skema reforma agraria itu kan ada 2 poin. Kalau dua poin itu pertama adalah penataan aset dan penataan akses. Jadi ada aset reform, ada akses reform. Aset reform itu adalah kita bicara tentang kepemilikan, penguasaan tanahnya. Setelah itu baru bicara masalah akses reformnya. Akses reform itu adalah bicara tentang bantuan, pemasaran, ya hasil panennya mau seperti apa dibawa kemana, itu akses reformnya. Nah makanya kita tadi itu masalah persoalan petani berkaitan dengan hasil panen pasar itu kan dampak dari ketika kita ngurusin konfliknya, masalahnya setelah itu muncul, setelah ini gimana ini ada hasil panen, bantuan atau pupuknya langka
atau tidak ada bantuan dari pemerintah, itu berbicara aksesnya. Emang hasil pertanian yang menggarap tanah perkebunan itu dikasih ke pihak perkebunan apa memang dijual sendiri? Dijual sendiri. Makanya awalnya biasanya di wilayah perkebunan itu kan ketika dia menggarap hasilnya biasanya ada pungutan. Bukan bagi hasil, tapi ada pungutan dari pihak perkebunan. Pungutannya berbentuk apa tuh? Hasilnya nanti berapa persen Maksudnya pungutan ini ada berbentuk hasil taninya atau memang hasil setelah dijual ada uang masuk ke pihak perkebunan apa gimana? Rata-rata sih hasil panennya. Kalau dia petani padi, hasilnya berapa kilo nih padi yang harus disetorkan, rata-rata seperti itu. Emang ada diaturan? Ya kita masuk di wilayah itu untuk ini nggak boleh ya, dilarang. Ini bukan cuma di lahan HGU swasta saja, termasuk di punya BUMN, termasuk di lahan perhutani. Di perum perhutani. Nah, aturan itu yang membuat si pihak perkebunan sendiri atau memang kesepakatan dari para petani? Persoalannya itu aturan dari pihak perkebunan. Tapi kita tidak tahu apakah mulai dari level atasnya sampai ke bawah instruksi itu atau memang oknum-oknum. Berarti aturan itu diundang-undangkan? Ya, atau gimana? Tidak cuma hanya sebatas kesepakatan lisan saja. Akhirnya kan petani merasa kalau saya tidak setor, maka nanti saya akan dilarang. Kayak itu kan hukum alamnya kan seperti itu. Jadi ada prasangka, kalau bahkan kadang perilaku tadi itu karena perkebunan ini adalah warisan dari kolonial, sehingga perilakunya juga si pekerja perkebunan itu juga masih lebih kolonial dari Belanda kan itu. Baik, akhirnya kan petani, kalau saya hasilnya tidak membayar cukai, biasanya istilahnya cukai, maka nanti tidak diperbolehkan lagi untuk menggarap. Bahkan kadang juga kan bahasa intimidasinya kan itu, kalau tidak setor berarti nanti garapannya dikasih ke orang lain. Emang si petani dengan si punya PTPN atau swasta itu tidak pernah duduk bersama atau gimana untuk menyelesaikan permasalahan itu, Bung? Persoalannya kan perusahaan ini kan aturan A, B, C kesepakatannya itu kan sepihak petani. Yang penting hasil draftnya seperti ini, tanda tangan. Kalau tidak menandatangani maka berarti bahasa Sunda mah daek syukur ke daek nges tong ngegarap itu. Itu yang menjadi makanya daripada kita terjebak di wilayah administrasi yang sudah kita tanda tangani, mending tidak sama sekali. Betul. Itu memang persoalannya di situ. Berarti jadi poin yang menjadi masalah bagi petani adalah A, B, C, D. Poin terakhir pasti ada apabila di suatu saat perusahaan membutuhkan itu lahan, maka harus diserahkan tanpa minta ganti rugi. Rata-rata ada poin klausul seperti itu. Itu kan hak bikinan dari sana. Jelas, betul. Nah, itu yang menjadi pilihan petani untuk tidak mau berdialog, bikin kesepakatan. Itu yang memang menjadi masalah. Yang tidak mau berdialog itu siapa dari pihak pengusaha? Ya, dari petaninya tidak mau itu karena rata-rata biasa yang sudah terjadi itu kan seperti itu, selembaran dikeluarkan, kadang harus diketahui oleh kepala desa dan lain-lain. Tapi ada klausul yang bagi petani tidak adil. Ya iyalah, jelas kalau misalkan poinnya seperti itu, petani yang sangat dirugikan. Ya, sehingga nanti pada saat dia membutuhkan ada tanaman atau tidak, mau tidak mau harus diserahkan tanpa menuntut apa-apa. Betul. Nah, sekarang gini, kalau misalkan memang poin itu bisa dirubah nggak sih? Ya, itu sih sangat sulit. Sulitnya? Ya, karena
ini kalau dari asumsi perusahaannya kan pasti dia ada rasa takut ketika poin itu tidak ada, nanti petani bertahan menguasai lahan itu. Tapi kan sekarang gini, pengusaha juga si lahan itu tidak akan menghasilkan kalau misalkan tidak ada petani. Kan gitu kalau logika sederhananya lah. Kan simbiosis mutualismenya itu kan harus dapat di situ ya, antara si pengusaha dan si petani. Ternyata dengan poin yang ada seolah-olah si pengusaha tidak butuh petani dong, Bung. Kalau seperti itu. Nah, kalau misalkan si petani itu tidak menggarap itu, rugi nggak sih perusahaan? Kalau bagi perusahaan sih dia sih kelihatannya dia tidak merasa rugi. Karena kalau akan mencari petani yang lain. Ya sih. Kan dia meminta hak ke negara untuk memanfaatkan lahan dalam bentuk HGU maupun HGB itu kan asumsinya kalau dia untung di usaha di perkebunan, maka lahan itu pasti diproduktifkan dengan baik semenjak hak itu diberikan negara. Pasti dia memproduksi pemberian haknya untuk menanam apa, pasti dikelola dengan baik. Kalau usaha di perkebunannya itu adalah ada keuntungan. Kita berasumsi menduga bahwa perusahaan ini mendapatkan hak ini hanya untuk pengakuan saja. Karena sertifikatnya digadaikan ke bank untuk pinjaman uang, setelah itu uangnya itu digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain yang lebih penghasilannya per hari kan dibanding daripada perkebunan. Kalau nanam jati, nanam hari ini berinvestasi yang miliaran, panennya nggak tahu kapan. Kan pasti kalau pengusaha itu kan ingin perputaran uang yang cepat. Nah, itu yang kita menduga curiganya di situ. Berarti permasalahan petani itu memang sangat sulit untuk dipecahkan, dan solusinya pun sampai saat ini masih bisa dibilang abu-abu ya, Bu. Iya. Dan peran dari praksi rakyat sendiri sampai saat ini akan terus mungkin memperjuangkan hak-hak petani sampai darah penghabisan, kasarna gitunya. Tapi tetap, Bung, yang namanya hak dari para petani itu harus sesegera mungkin dicari solusi supaya para petani yang ada bisa hidup layak dan merasakan kesejahteraan. Walaupun kalau misalkan kita mendengar dari salah satu kutipan lirik slang, 103 tahun baru mungkin kesejahteraan petani akan terwujud. Nah, tapi dengan pergerakan praksi rakyat yang sekarang, mudah-mudahan bisa mewujudkan itu, Bu. Mudah-mudahan. Nah, sekarang karena perbincangan ini memang sangat asik dan masih banyak yang harus dibahas lah atau disampaikan, tapi berhubung waktu kita terbatas dan juga mungkin masih banyak kegiatan yang lain yang memang untuk mensejahterakan para petani. Closing statement ya buat Bung Rojak kepada para pembual yang memang basicnya petani. Solusi kan kita pada akhirnya mencari win-win solusi alternatifnya, walaupun tidak seideal yang kita harapkan, karena penguasaan dan kepemilikan lahan itu kan semuanya diberikan hak pengelolaan ke negara dari negara untuk pihak pengusaha. Jadi solusi alternatifnya kan harusnya hadirnya negara di tengah persoalan ini. Di antaranya adalah kan tinggal tegasnya saja pemerintah. Kita tidak jangan dulu bicara masalah tanah itu dibagikan ke rakyatnya, tetapi ketika perusahaan itu tidak mampu memaksimalkan lahan yang ada, tidak memproduktifkan lahan atau diterlantarkan, negara bisa hadir, bisa menjadi penengah, mendorong ke perusahaan untuk saat ini. Kalau memang dari luasan 1000 hektar, sanggupnya berapa? 1 hektar kah? Dengan kemampuan modal yang ada di perusahaan,
sisanya kesepakatan antara pihak pemerintah, masyarakat, petani dengan perusahaan yang tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan, kasihlah keleluasaan ke petani setempat untuk mengelola. Karena tadi itu kesepakatan itu kan biasanya kan sepihak. Ya. Kalau hadirnya pihak ketiga dalam hal ini pemerintah jadi penengahnya, saya kira itu bagian dari solusi sementara lah. Solusi sementara. Walaupun idealnya sih tanah ini harus dibagikan ke rakyat. Jelas. Karena kata Soekarno, kita omong kosong kalau hanya bicara tentang kesejahteraan tanpa lean reform. Tuh, reforma agraria itu adalah solusinya. Intinya gini sih Bung, kalau menurut saya petani harus mandiri, karena kalau berharap kepada pemerintah, yakinlah petani tidak akan sejahtera. Mungkin begitu Bung? Bisa dibilang begitu kan sih? Ya harus begitu, kalau jangan terlalu berharap lah. Jangan terlalu berharap, karena kalau misalkan tidak cair, biasanya sok jadi hati. Terima kasih Bung. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita yang bertani, dan insya Allah suatu saat nanti petani akan sejahtera, apalagi dengan keberadaan praksi rakyat. Jangan khawatir dan jangan berkecil hati, praksi rakyat akan hadir ketika petani tertindas. Berapa untuk para petani dan praksi rakyat? Bualan juga